Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis yang akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Mohtaufan Nugroho SSI MM. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak oleh pribadi dalam negeri. Subjek PPh pasal 21: 1. Pegawai. 2. Penerima pensiun. 3. Penerima honorium. 4. Penerima upah harian, mingguan, borongan, dan satuan. 5. SP lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak. Objek PPh pasal 21: penghasilan teratur, yaitu gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, termasuk honorium anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport. Selanjutnya, penghasilan tidak teratur, jasa produksi, tantium, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Seterusnya, upah harian, mingguan, satuan, borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, peserta pendidik, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. Pemberian kerja atau pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah termasuk bendaharawan KBRI di luar negeri, dana pensiun, penyelenggara jam sostek dan sejenisnya, perusahaan badan BUT yang membayar honorium, pembayaran lain sebagai imbalan atas kegiatan atau jasa, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, ormas, arsospol, dan organisasi lainnya, penyelenggara kegiatan. Kewajiban pemotongan: pertama, mendaftarkan diri. Kedua, menghitung, memotong, dan menyetorkan. 3. Menghitung kembali PPh pasal 21 terhutang. 4. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Pengurangan dalam PPh pasal 21. Yang pertama, untuk pegawai tetap
Biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar pegawai atau iuran pensiun, THT dan CHT. Yang kedua, untuk penerima pensiun, biaya pensiun sebesar 5% dikali penghasilan bruto maksimal 200.000 rupiah per bulan atau 2.400.000 rupiah per tahun. Penghasilan yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak PTKP berdasarkan A. Keputusan Menteri Keuangan nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 untuk PTKP tahun 2005. B. Keputusan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk PTKP tahun 2006. Penerapan PTKP ditentukan saat keadaan awal tahun pajak atau bagai pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia, yaitu keadaan awal bulan pada saat mulai bekerja. Yaitu tarifnya, tarif umum PPh pasal 21. Yang pertama tarif 5% 0 sampai 50 juta rupiah. Tarif kedua 15%, yaitu 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Tarif ketiga 25%, yaitu 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Tarif keempat 30%, yaitu lebih dari 500 juta rupiah. Definisi PPh pasal 22. Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Contohnya impor barang. 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari anggaran belanja negara atau daerah. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas, dan lain-lain ditentukan dengan undang-undang. Bukan objek PPh pasal 22. Pertama, impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tidak terhutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas SKB PPh pasal 22. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Ketiga, impor sementara jika akan diekspor kembali. 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda pos. 6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. 7. Pembayaran pencairan dana jaringan pengamanan sosial oleh KPN. 8. Reimpor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Pemungut PPh pasal 22. 1. Bank Devisa Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas impor. 2. Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. 23. Yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. BUMN BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari anggaran belanja negara atau daerah. BI, BPN, Bulog, PT Telkom, PLN, PT Gia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP. 6. Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis Pertamax Super, gas atas penjualan hasil produksinya. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Tarif pajak PPh 22 sebagai berikut. Yang pertama, atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau APBD, tarif 15%. Tarif 1,5%. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali harga jual. Importir yang memiliki API atau angka pengenal importir, tarif 2,5%. PPh pasal 22 2,5% kali nilai impor. Importir yang tidak memiliki API, tarif 7,5%. PPh pasal 22 7,5% kali nilai impor. Terusnya, barang impor yang tidak dikuasai, tarif 7,5% dari harga jual lelang. PPh pasal 22 7,5% dikali harga jual lelang. Penebusan premium solar Pertamax O atau SPBU swasta, tarif 0,3%. PPh pasal 22 0,3% dikali penjualan. Penebusan premium solar Pertamax O atau SPBU Pertamina, tarif 0,25%. PPh pasal 22 0,25% kali penjualan. Atas penjualan minyak, tanah, gas, LPG, pelumas, tarif 0,3%. PPh pasal 22 0,3% kali per penjualan. Penjualan pada industri semen, PPh pasal 22 0,25% kali DPP PPN. Penjualan pada industri rokok, PPh pasal 22 0,15% kali harga bandrol.
Penjualan pada industri kertas PPH 22 0,1% dikali DPP PPN. Penjualan pada industri baja PPH pasal 22 0,3% dikali DPP PPN. Penjualan pada industri otomotif PPH pasal 22 0,45% kali DPP PPN. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor PPH pasal 22 0,5% harga pembelian sebelum PPN. PPH pasal 24 adalah kredit pajak dalam negeri atas pajak yang terhutang dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikredit terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri. Tata cara pengkreditan PPH 24 adalah sebagai berikut. Untuk dapat melakukan pengkreditan pajak luar negeri, WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan menyampaikan SPT tahunan PPH dengan dilampiri A. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. B. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri. C. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara per country limited. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba 2 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% atau 700 juta rupiah. 2. Di negara B memperoleh penghasilan laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, yaitu 200 juta rupiah. Penghasilan usaha di Indonesia 5 miliar. Rugi usaha di luar negeri dalam penghitungan PKP tidak dihitung kerugian yang diderita luar negeri. Di luar negeri, contoh PT Fiskal memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 30%, yaitu 350 juta rupiah. Di negara B memperoleh penghasilan 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, yaitu 600 juta rupiah. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. Penghasilan usaha di Indonesia 4 miliar. PPH pasal 26. PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Objek
pajak PPh pasal 26, yaitu 20% kali penghasilan bruto. Pertama, dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskon, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti sewa penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerja dan kegiatan. 5. Hadiah dari penghargaan. 6. Pensiun dari pembayaran belanja lainnya. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Premi asuransi termasuk premi asuransi 20% kali neto. A. Neto sama dengan 50% kali bruto untuk premi yang dibayar nasabah kepada perusahaan asuransi di luar negeri. B. Neto sama dengan 10% kali bruto untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri. C. Neto 5% bruto, 5% kali bruto untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi Indonesia ke luar negeri. 25. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu BUT kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 20% kali PKP in PPh terutang. Tarif P3B yaitu lebih lanjut di perpajakan internasional. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.